Sebelum mulai, gua mau kasih tahu ke kalian guys, bahwa alur cerita film ini diangkat dari kisah nyata. Yang mana cerita di film ini benar-benar membuat banyak hati penonton di Korea menjadi sangat marah dan terluka. Terutama bagi kaum wanita dan juga orang tua. Meskipun film ini sudah pernah direview channel lain, tapi ending alur cerita film ini versi gua mungkin akan lebih membuat hatimu jauh lebih terluka. Jadi siapkanlah hatimu dengan sepenuhnya. Dan inilah alur cerita filmnya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di suatu pagi yang indah, seorang pria tua bernama Femau mendapat sebuah surat dari Dinas Pendidikan yang mengabarkan bahwa putrinya telah lulus dan diterima di sebuah sekolah favorit. Dengan hati yang sangat bangga dan bahagia, Femau pun berlari ke gereja karena di sana putrinya yang cantik sedang latihan vokal. Dan gadis cantik yang bikin banyak pria jatuh cinta ini bernama Jayani, atau kita panggil saja dia Yani. Keesokan harinya mereka pun berangkat pindah rumah ke Seoul dengan menggunakan mobil Espasnya. Di perjalanan, Yani pun mulai meminta kebutuhan sekolah pada ayahnya. Namun bukannya minta peralatan yang sederhana, Yani malah meminta perlengkapan sekolah yang lumayan mewah. Karena sekolah barunya ini adalah sekolah ternama. 창피하게 중딩되면 가방 들고 어떻게 가? 입학식전은 바꿔줘. Meskipun kondisinya tidak sempurna, sebagai ayah, Femau pun mencoba mencukupi kebutuhan sekolah Yani supaya anak kesayangannya ini tidak kecewa dan tidak dipandang rendah oleh teman-temannya. Singkatnya mereka pun sampai di rumah barunya. Rumah kecil yang tergolong RSSSSSSS, yaitu singkatan dari rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sulit. Halo. 들어와. 몰라. 아빠 옷장 거실로 빼. Di siang harinya, Femau yang sejatinya adalah seorang pedagang mencoba membuka lapak di pinggir kota. Namun hal itu membuat seorang pemilik toko marah dan mengusirnya dengan kasar. 구청 허가서 받았어요? 남의 가게도 떡하니 펼쳐놓고 지금. 장사 좀 해. 누군 세금 내면서 장사하는데, 장사 안 좀. Tak terima ayah yang disayanginya diperlakukan dengan sebegitu kasar, Yani pun auto turun tangan dan keributan pun terjadi di sini. 야, 말하니까지 마. Alhasil, mereka semua pun dibawa ke kantor polisi. 그만해 아빠. Keesokan harinya, terlihat Yani yang kini mulai masuk ke sekolah barunya. Yani duduk di bangku paling sudut. Namun tiba-tiba saja Yani diusir oleh 3 orang geng wanita yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Lucy. 야, 너 얘 지금 안 나왔지? 다들 자리 있는 것 같아서 빈자리 왔는데. Dan karena tidak mau ribut, Yani pun memutuskan untuk pindah duduk di samping seorang siswa gemuk bernama Sagumran. 여기 자리 없지? Sementara itu di tempat lain, terlihat Femau sang ayah yang sedang berusaha mencari lapak jualan. Dan untungnya dia bertemu dengan sekelompok pedagang kaki lima yang berhati baik dan mau menerima Femau untuk ikut berjualan. 여기서 장사해도 돼요. 바로. Kembali ke sekolah. Kali ini memperlihatkan seorang guru yang sedang mencari siswa berbakat untuk bergabung dengan tim paduan suara. Mereka semua akan diaudisi oleh seorang murid tampan bernama Kim. 3학년 김유정이야. 합창부 뽑아갈 테니까 오늘 테스트 통과하면. Semua murid pun dites satu persatu. Dan sejauh ini, Lucy lah orang yang memiliki suara paling bagus di kelas ini. Lucy pun merasa bangga akan pujian dari teman-temannya. Namun rasa bangganya seketika sirna ketika mendengar suara Yani bernyanyi dengan suara yang sangat tinggi.
Semua orang pun terpukau dengan penampilan dari Yani. Ditambah lagi saat mengetahui bahwa selama ini Yani hanya latihan vokal di gereja saja. 어느 선생님한테 레슨 받았니? 교회 성가대 전도사님한테요. Singkatnya jam pelajaran pun selesai. Terlihat Yani dan Sagumran yang pulang sekolah bersama. Namun di tengah jalan, tanpa sengaja Yani melihat ayahnya yang sedang berjualan sempak. Yani pun berusaha menghindari ayahnya karena dia malu jika Sagumran tahu bahwa ayahnya adalah seorang berkebutuhan khusus. Tanpa diduga, sang ayah memanggilnya. Karena sudah tidak bisa mengelak, akhirnya Yani pun berkata jujur pada Sagumran bahwa Femau ini adalah ayahnya. Namun betapa terkejutnya Yani karena Sagumran sama sekali tidak mengejeknya dan malah terlihat sangat menghormati ayahnya. 안녕하세요. Scene pun berganti. Di suatu hari, kelompok paduan suara mengadakan acara studi tour menggunakan bus. Di malam harinya, ketika sedang berkumpul, mereka saling menceritakan asal-usul keluarga mereka. Namun di sini, Yani yang tidak mau dianggap rendah pun akhirnya terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah anak dari seorang pebisnis yang bergerak di bidang pakaian. 우리 아빠 의류 쪽 사업해. 그냥 백화점에서 매장하셔. Mendengar itu, Kim pun jadi terkesima pada Yani karena Kim mengira Yani adalah anak dari orang kaya raya. Di pagi harinya, Yani pun berjalan-jalan menikmati udara segar di pinggir danau. Dan tanpa disangka, tiba-tiba Kim muncul dari belakang. 일찍 일어났네? Di tempat yang indah inilah, Kim pun mengutarakan rasa cintanya pada Yani. Dan bermodal kata I love you, Kim pun berhasil mengajak Yani untuk bersilaturahmi haram di semak-semak. 너 정말 좋아해. 너 정말 좋아해, 자야야. Namun siapa sangka, ternyata kegiatan haram itu dilihat oleh anak buah Lucy yang bernama Bora. Hari pun berganti. Pagi itu di sekolah, Bora pun menunjukkan rekaman silaturahmi haram pada Lucy. Dan tentu saja Lucy sangat marah karena ternyata selama ini Lucy sudah berpacaran dengan Kim secara diam-diam. 잠깐만. 왜? Di siang harinya, Lucy dan gengnya pun menyandra Sagumran dan menginterogasinya agar mau memberitahu siapa Yani sebenarnya. 정확한 대답 나온다. 빠른 대답 나온다. Dan dari sinilah akhirnya mereka pun tahu bahwa Yani hanyalah anak seorang pedagang kaki lima. Keesokan harinya ketika sedang mengangkat jemuran di rumah, tiba-tiba Kim datang ke rumah Yani. Di sini Kim pun langsung menghina Yani setelah mengetahui bahwa Yani adalah orang melarat. 부주사? 씨발, 이따구로 사는 년이 사실이네. 벌레같이 사는 거. 무슨 모르고 산 대가야. Di malam harinya, Yani yang tak terima pun pergi menjumpai Lucy. 조용히 학교만 다니게 해줘. 나 너랑 유정 선배 사이에 낄 생각 없으니까. Awalnya Yani ingin mengakhiri semua ini. Namun ketika mendengar Lucy menghina ayahnya, Yani pun tak terima dan langsung menghajar Lucy. 지 아빠가 찐따니 딸년지 이 모양이지. 넌 도야이고 극혐이야. 아, 우리 아빠 모욕하지 말랬지. Alhasil keesokan harinya, Lucy pun masuk rumah sakit dan Yani disidang di sekolah. 넌 왜 그런 거니? 가나다다 깔보는 게 싫었습니다. Orang tua Lucy yang merupakan salah satu petinggi di sekolah ini meminta Yani dan ayahnya berlutut untuk mengakui kesalahannya. Tapi Yani tidak mau karena dia benar-benar merasa sama sekali tidak bersalah. 아니요. 그렇다면 저 잘못한 거 없네요. Namun Femau sang ayah yang tidak mau Yani dipecat dari sekolah akhirnya memutuskan untuk berlutut dan meminta maaf. Lihat itu, Yani pun sangat marah pada ayahnya.
Karena meskipun orang susah, mereka harus tetap menjaga harga dirinya. Dan benar saja, meskipun sudah berlutut dan meminta maaf, ujung-ujungnya Yani tetap saja dipecat dari sekolah. 잘난 사람들 속에서 남은 자존심마저 버려야겠어. 돈이 없으면 그냥 떳떳하기라도 하면 안 돼? Meskipun sudah dikeluarkan, Yani tetap tidak mau menyerah pada kehidupan. Dan dia memutuskan untuk bekerja di sebuah swalayan. Tanpa diduga, ternyata bos Yani adalah seorang sarjana hukum. Dan dengan pertolongan bosnya, Yani pun minta dibuatkan sebuah petisi untuk kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolahnya dahulu. 그럼 법에 대해 잘 알겠다. 너 지금 내가 이거 법공부만 7년째다. 와 같은 출합니다. 억울한 일 당했다는 친구한테 힘내라고 전해주고 진정수 점수 되면은 교육청으로 바로 연락할 거고. Dan benar saja, keesokan harinya petisi itu pun viral. Dan hal itu membuat Lucy dan gengnya jadi ketar-ketir. Sebab jika dinas pendidikan melakukan investigasi, maka dapat dipastikan masa depan mereka bisa hancur. Tak mau tinggal diam, Lucy dan gengnya pun pergi mendatangi Sagumran dan merampas HP-nya. 민경아, 야, 돈 줘봐. 주라고. Dan dari sinilah akhirnya mereka tahu bahwa Sagumran dan Yani sudah membuat janji akan merayakan pesta ulang tahun Yani nanti malam. 생일 파티? Singkatnya malam pun tiba. Terlihat Yani yang sudah bersiap dengan penuh rasa bahagia ingin menyambut kedatangan Sagumran. Namun ketika dia membuka pintu rumahnya, 왜 이래요? mereka pun memaksa untuk ikut merayakan pesta ulang tahun Yani. Namun bukan hanya merayakan pesta ulang tahun, ketiga teman Kim ini malah membawa Yani ke kamar untuk melakukan silaturahmi haram. Sementara itu, Femau sang ayah ternyata saat ini sedang karaoke bersama teman-teman pedagangnya. Setelah kejadian itu, Yani hanya bisa menangis di kamar mandi meratapi nasibnya. Namun ketika itu tiba-tiba Lucy datang dan mengancam akan menyebarluaskan video ini jika Yani berani macam-macam dengan Lucy. 진정서 철회 안 하면 니네 아빠 핸드폰에 딱 도배될 거야. Di keesokan harinya, ketika bangun tidur, Femau tidak menemukan putrinya. Dia hanya melihat sarapan yang sudah tersedia di meja makan. Semenjak kejadian itu, Yani pun terus mendapat perlakuan jahat dari cowok-cowok yang mengerjainya malam itu. 씨발려나. Hingga di suatu hari, Yani menemui Lucy dan mengatakan bahwa petisi yang dia buat sudah dicabut. Dan Yani berharap agar Lucy tidak mengganggunya lagi. 진정서 철회했잖아. 왜 자꾸 날 괴롭히는 건데? Namun setelah mengetahui itu, bukannya membebaskan Yani, di sini Lucy malah memanfaatkan video yang di tangannya untuk kembali mengancam Yani. Karena ternyata Lucy berniat ingin menjual Yani ke om-om nakal supaya Lucy bisa menghasilkan uang. 인터넷에 번호 올려놨거든. 인터넷에 올리면 조회수 엄청 날걸? 결정은 내가 하는 거야. 네가 하는 게 아니라. 10만 원 땄어. Keesokan paginya, Yani membersihkan wajah ayahnya sebagai wujud baktinya pada sang ayah. Dan disinilah Yani pun menyadari meskipun berkekurangan, sejatinya di dunia ini hanya ayahnya lah yang menyayangi Yani dengan tulus ikhlas. 여기가 좋구나. 아빠 좋음. 나도 좋아. Tak mau ayahnya kecewa, Yani pun merahasiakan kejadian hina yang menimpa dirinya dari sang ayah. Dia hanya mencurahkan isi hatinya di sebuah buku harian dan menyimpannya di rak barang tempat Yani bekerja. Sepulangnya dari tempat kerja, terlihat Yani menuju rumah dengan tertati-tati seperti habis diserang banyak orang. Dan entah apa yang ada di pikiran Yani malam itu, karena tiba-tiba saja dia memutuskan untuk bundir.
Pihak kepolisian pun melakukan investigasi atas kejadian itu. Dan dokter forensik pun menemukan fakta bahwa ternyata sebelum koid Yani baru saja dirudal oleh 20 orang. Dan hal itulah yang membuat mental Yani sangat hancur dan terluka hingga memilih untuk bundir. 이 어린 것이 2달 동안 조건 만남이 20번이 넘어요. Kepergian Yani ini benar-benar membuat hati Femau terluka. Bersama tetangga lamanya, Femau pun menangis sebisanya sambil menyebar abu kremasi putrinya di sebuah danau dekat rumah lama mereka. 6 bulan kemudian, seorang penjaga toko baru bernama Minah tak sengaja menemukan buku catatan Yani di rak gudang toko. Dan di siang harinya, sang bos pun berikan buku catatan milik Yani itu pada Femau. 저희 아버님 되시죠? 자야가 알바했던 편의점 주인입니다. 제 책임도 있습니다. Femau pun membaca buku harian itu. Dan disinilah hati Femau benar-benar hancur setelah mengetahui bahwa selama ini putrinya telah diperlakukan dengan begitu hina oleh teman-temannya. Setelahnya Femau pun melaporkan kejadian itu kepada pihak sekolah atas pembulian yang menimpa mendiang Yani. Namun di sini pihak sekolah tidak percaya dengan catatan itu dan malah menuduh Yanila sebagai tukang bully karena pernah menghajar Lucy. 이런 혼맥나는 얘기를 믿으라는 겁니까? 50년 전통을 자랑하는 도화예고에 이자의 학생이 박혜선 양을 때린 사건입니다. 아니 그 학생은 죽어서까지 학교 망신을 시키고. Tak puas dengan itu, Femau pun lantas keluar dan memanggil-manggil Sagumran untuk memberikan kesaksian. Namun pihak sekolah malah menangkap Femau dan mengusirnya dari sekolah. Femau pun terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Kali ini dia mencoba melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun melihat kondisi Femau yang berkekurangan dan hanya seorang pedagang pakaian dalam, pihak kepolisian pun malas menanggapi laporan ini dan menganggap Femau seperti orang yang tidak waras. 저희가 수사를 안 했던 게 아니에요. 죄송합니다. 이 일기장만 보고서는 수사를 할 수가 없어요. Dan lagi-lagi, Femau pun pulang dengan rasa kecewa karena tidak mendapatkan keadilan. Di malam harinya, Sagumran pun datang ke rumah Femau. Dan disinilah Sagumran pun bersaksi bahwa semua yang ada di buku harian mendiang Yani adalah fakta dan benar adanya. 다 사실이에요. 맞아요. 걔네 인간 아니에요. 알면서도 다 알면서 당할까 봐. Femau pun hanya bisa menangis, merintih kesakitan yang menyayat hati itu. Sebab meskipun kini dia sudah tahu bahwa semua itu adalah fakta, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mendapatkan keadilan dari negara. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Sagumran yang mengajak geng wanita nakal ke atap sekolah. Di sini Sagumran pun memberanikan diri, meminta para geng wanita nakal ini untuk mengakui semua kesalahannya dan menyerahkan diri ke pihak polisi. 박혜선, 니들이 자야한테 한 짓 잘못했다고 미안하다고 사과하고 용서 빌어. Namun dengan begitu sombongnya, para geng wanita nakal ini malah mengindahkan ucapan Sagumran lalu membuli Sagumran. 야, 사과하고 용서해? 매를 벌어요, 매를. 기분 정치게 할래? Dan tiba-tiba saja Femau pun muncul dari belakang lalu menyiramkan air ke wajah mereka hingga membuat wajah mereka berubah seperti setan. Ya, karena tidak mendapatkan keadilan negara, kini Femau pun memutuskan untuk menggunakan keadilannya sendiri. Hari pun berganti. Terlihat Kim yang sedang berada di tempat parkir dan tiba-tiba saja Femau pun lantas memasukkan Kim ke dalam karung dan membawanya ke rumah lama di pinggir danau.
Sesampainya di dalam rumah, ternyata bukan hanya Kim yang sudah berhasil diculik oleh Femao, para berandalan pemerkodot Yani juga sudah terikat dan tak bisa berbuat apa-apa. Ketika penutup mulut mereka dibuka, mereka pun memohon ampun pada Femao dan mengatakan bahwa semua ini adalah perintah dari Kim. 자야 돌림방 다 시켜서 아저씨 필요한 게 얼마예요? 빨리 우리 고모 전화해요. Femao pun terus menginterogasi mereka. Dan ketika mengetahui betapa tidak manusiawinya perbuatan mereka pada Yani, tiba-tiba saja jiwa psikopat Femao pun terbangkitkan dan langsung menghabisi dua orang ini. 아저씨, 나 저 새끼가 시켜서 한 거예요. 벗겨놓고 오줌 싸다고 그랬어요. 때리고 개처럼 죽게 했어요. 벗겨놓고 담배빵 놓은 게 누구? Di tengah kekacauan ini, Kim pun berhasil melarikan diri. Namun sialnya, kaki Kim pun malah terjerat jaring. Ya, kejadian ini seolah menunjukkan bahwa alam semesta pun seperti tidak terima dan ikut marah atas kejahatan Kim pada Yani yang melebihi setan. Dengan aura psikopat yang terpancar dari dalam tubuhnya, perlahan Femao pun mendekati Kim dan menghabisinya. Namun ternyata Kim masih hidup, karena ternyata Femao tidak mau jika Kim koit dengan begitu mudah. Femao pun mulai melakukan pengadilannya. Dia membawa Kim ke tengah danau dengan perahu birunya dan mengikatkan mata pancing ke congornya Kim. Lalu setelahnya, Femao pun melemparkan Kim ke dalam danau sampai modar. Setelah menyelesaikan misi balas dendamnya, Femao pun tergeletak lemas di atas perahu. Dia teringat masa-masa indahnya dahulu ketika membesarkan Yani, putrinya tercinta. Di akhir film, memperlihatkan Femao yang sudah menghilang dan hanya ada sepatu Femao di atas perahu biru itu. Entah apa yang terjadi. Apakah Femao sudah menyerahkan diri ke polisi atau dia sudah mengakhiri hidupnya karena Yani yang menjadi alasannya untuk tetap hidup kini juga sudah tiada. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya teman-teman. Dari sini kita bisa melihat betapa besar cinta seorang ayah kepada putrinya. Meskipun dalam kondisinya yang berkekurangan, seorang ayah akan berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan anaknya. Bahkan dia akan membuang jiwa kemanusiaannya jika menyangkut kehidupan anaknya. Jadi, masihkah kita tega menyakiti hati ayah kita? Kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih pada ayahmu? Dan pernahkah kamu mengatakan, "Ayah, aku bangga padamu"? Jika ayahmu masih ada, segera katakan itu pada beliau. Karena jikalau waktu bisa diulang, aku juga ingin mengatakan rasa banggaku kepada ayahku. Dan, ayah, aku mencintaimu. Kaulah pahlawan sejati dalam hidupku. Masih bersama gua Ren di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Salam.